Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sorban Kidul Media. Channel yang insya Allah selalu mengedukasi, motivasi, dan tentunya sebagai bentuk syiar Islam di dunia digital di masa sekarang ini. Kali ini kami akan memaparkan sebuah perjalanan religi dan napak tilas yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Ranting Tunjung Kidul. Di sini kita mendatangi 3 makam di wilayah Jawa Barat, diantaranya daerah Tasikmalaya, yaitu makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, makam Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya, dan makam Sunan Gunung Jati yang berada Cirebon. Terus simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar terus bisa menonton video-video edukasi dan kegiatan-kegiatan terkait keislaman. Makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan diyakini sebagai wali dan dihormati masyarakat pesantren. Ia merupakan mata rantai dan pembawa Thariqat Syadhariyah yang pertama ke Pulau Jawa. Lebih dikenal dengan nama Haji Karang, karena pernah uzlah dan khalwat di Gua Karang. Di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan Tasikmalaya, tertera tulisan Sayyiduna Syekh Al-Hajj Waliullah radhiyallahu anhu. Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Ayahnya bernama Sembah Lebeng Wartakusumah, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram, Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tangan Zia, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainui Yakin atau Sunan Giri. Di samping sebagai mujahid dalam menyebarkan Islam, dikenal memiliki kemampuan linduih. Syekh Abdul Muhyi juga seorang penulis. Dia menulis kitab disiplin Thariqat Syadhariyah. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada 1730 Masehi atau 1151 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dia dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Makamnya hingga saat ini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat NU dan masyarakat Islam pada umumnya. Abah Anom Suryalaya. Semasa hidupnya, Abah Anom atau Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin dikenal menguasai 3 sumber penting ilmu Islam, yaitu fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Beliau rajin mengamalkan dan membaca kitab kuning. Hal ini terlihat dari karya beliau Miftah Al-Sudur dan menjadi bagian utama dari kurikulum Pondok Pesantren Suryalaya. Abah Anom sangat luar biasa dalam memberi khutbah karena beliau dapat menyampaikan khutbah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa daerah Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Abah Anom adalah gelar yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti Bapak atau Kiai Muda yang dianugerahkan kepada Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Si Muda. Gelar Abah Anom tersebut menjadi sangat populer di masyarakat Indonesia dan dunia dan sangat lekat dengan Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Abah Anom meninggal pada usia 96 tahun, pada hari Senin, 5 September 2011 6 Syawal 1432 Hijriah. Yang disebarkan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau meneruskan perjuangan dari ayah beliau, yaitu Abah Sepuh, yang mengajarkan pelajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah melalui ceramah di masjid-masjid dan pertemuan non-formal di rumah murid-murid Abah Sepuh. Ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah pada masa Abah Anom mulai ditulis dan dicetak dalam kitab berjudul Miftah Al-Sudur. Tujuan penulisan kitab Miftah Al-Sudur adalah mengajarkan teori dan praktik ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sunan Gunung Jati atau yang sebenarnya bernama Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari wali songo yang berasal dari Demak. Dia dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup daerah Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati meninggal dunia pada tahun 1568 dan dimakamkan di sebuah kompleks makam yang terletak di Desa Astana Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati menjadi salah satu tempat ziarah yang populer di Cirebon. Makam ini dihiasi dengan berbagai ornamen seperti kubah dan menara. Kubah makam yang berbentuk kerucut dan terbuat dari marmer putih menjadi salah satu ciri khas arsitektur Islam di Timur Tengah. Di dalam kompleks makam ini juga terdapat sebuah menara dengan 4 penjuru yang digunakan untuk menunjukkan arah kiblat dan melambangkan 4 mazhab Islam.
Di sekitar makam, terdapat kolam dan taman yang menambah keindahan dan ketenangan di lokasi tersebut. Kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu, yaitu pintu Gapura, pintu Krepyak, pintu Pasujudan, pintu Ratnakomala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bacam, dan pintu Teratai. Lokasi makam Sunan Gunung Jati sendiri berada di pintu ke-9, pintu Teratai. Selain Sunan Gunung Jati, kompleks pemakaman yang terletak di Gunung Sembung Desa Astana ini juga merupakan tempat dimakamkannya keluarga maupun keturunan dari Sunan Gunung Jati. Bagi masyarakat umum yang ingin berziarah, aksesnya dibatasi hingga pintu ketiga, yaitu pintu Pasujudan. Sementara pintu keempat dan seterusnya hanya diperuntukkan bagi keluarga keraton Cirebon dan keturunan Sunan Gunung Jati. Menurut pemerhati sejarah Cirebon, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati. Salah satu alasannya adalah karena di dalam kompleks pemakaman tersebut terdapat benda-benda berharga yang memiliki nilai sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan informasi ada sedikit kesalahan. Sukses selalu. Sorban Tunjung Kidul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranting Tunjung Kidul berselang-sor mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Semoga kita semua diberi keselamatan hingga bisa melaksanakan ibadah puasa dan kegiatan-kegiatan yang lain dalam bulan puasa, sehingga akhirnya nanti kita mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, NU, luar biasa.